واغفر لنا يا مسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. الفاتحة على هذه وعلى كلية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا نقرأ سورة الفل هو صاحب المكاتب وقاصد الصوم الشاعج الدين بن عبد العزيز عبد السلام سليمي. نسأل الله من تنفعنا بعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhas shaimin as-shaimat, masih menjelaskan tentang keunggulan bulan Shaum. Al-Faslul Khamis bil ihtimasi Lailatul Qadar. Pasal yang kelima tentang yaitu malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa keistimewaan. Salah satunya pertama nuzul Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Yang kedua adanya Lailatul Qadar. Yang ketiga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Dan juga Ramadan adalah sebab penghapus dosa. Dan juga di bulan Ramadan segala pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Salah satunya itu pintu Abwabur Rayyan. Tuhanul Mahbub, di dalam bulan suci Ramadan ada namanya itu malam Lailatul Qadar. Maka sering kita sholat tarawih, hampir kita mendengar, hampir para muraqi, para imam, para qari membaca surah Al-Qadar berulang-ulang, bermuahadah. Nah ini ittiba, sebagaimana kita sholat tarawih membaca surah Al-Ikhlas. Berapa kali kita surah Ikhlas? Jadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dari kaum Ansar, seorang fulan ini disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, untuk memimpin sholat. Hampir setiap sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai pelaksanaan sholat di Masjid Quba, ini fulan ini melaksanakan surahnya membaca surah Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok orang disuruh sama Rasulullah jadi imam baca surah Al-Ikhlas dulu? Surat Al-Ikhlas, Maka ditanyakan ini sepulan oleh Rasulullah SAW, ya fulan, kenapa kok ente kalau jadi imam baca surah Al-Ikhlas ya? Lianna Al-Ikhlas sifat Rasulullah. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ada sifat Rasulullah, sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ittiba para alim ulama, ya ulama-ulama bikin tuh kalau sholat sunnah tarawih dia membaca dari tanggal 1 sampai tanggal 15 tuh pasti diawali dengan surah apa? At-Takasur, Khatmul Quran sampai An-Nas, dan di ayat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Begitu pun di malam ke-16 sampai malam ke-30 atau malam ke-29 dia membaca surah dari Khatmul Quran yang biasanya orang baca itu dari An-Naba atau Ad-Duha atau di At-Takasur. Mereka menyelingi di suratnya itu yang pertama surat yaitu Lailatul Qadar. Karena kenapa disebut Lailatul Qadar dalam ini kitab Sya'ujuddin, ini kitab sering dibaca dalam ilmu pesantrenan. Wa summiyat Lailatul Qadar imma li syarafi, itu karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Malam yang mulia di mana Allah taala menurunkannya segala arzaq, rezeki, sebagian orang bilangin atau disebut sabar, wal ajala, kehidupannya, mati hidupnya, minas sanah, setahun, ila sanati, sampai tahun yang akan datang. Ya kan, ajalnya, rezekinya Allah sudah tentukan dari tahun sekarang sampai tahun yang akan datang. Di itu malam Lailatul Qadar. Maka beruntunglah kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam yang umurnya nggak panjang Pak, paling umurnya Asad tuh 70-60 tahun, ya kan? Kalau kita berkacamata orang-orang Israeliat sebelum Nabi umurnya tuh 100 tahun, ya. Maka ada seorang Nabi yang bahasa Nabi namanya Sam'un al-Ghazi. Kalau orang Betawi namanya Samsun, Samson anak Betawi ya, Sam'un al-Ghazi yang Nabi ceritain, ya kan? Sangat takjub sahabat yang umurnya itu hampir sampai 83 tahun, ibadahnya mulu, takarrub kepada Allah Ta'ala, sehingga cerita beliau dikalahkan, ya kan, oleh orang-orang yang nggak suka, maka mencari kelemahannya. Nggak ada kelemahan dari Sam'un al-Ghazi, adanya kelebihan, izzah. Maka dia cari pokok permasalahannya, apa yang bisa disalahkan, maka dia mencari istrinya An-Nisa. Makanya celaka orang itu perempuan, al-mar'ah. Maka perempuan ini, istrinya ini dihasut, diiming-iming, cari kelemahannya sama Al-Ghazi. Wah, nggak ketahuan Pak, ya kan? Pokoknya hebat, dirantai, diborgolin sama Al-Ghazi, kuat bisa mecahin. Namanya seorang suami yang istri ya masih terbuka. Neng, kalau ibarat kata, kalau ente pengen tahu kelemahan abang, tuh kata sama Al-Ghazi, gampang. Ini kelemahan apa ya? Kalau abang punya kelebihan, ini kalau sampai rambutnya sarung yang panjang. Ini kekuatannya, ini kalau rambutnya kena tebasan dari beliau, wah, gedung-gedung hancur. Singkat cerita, dia kunci malamnya istrinya, suaminya itu, dia bilang sama orang-orang, tuh suami saya sudah saya kunci, kelemahannya juga tahu banget. Pasti rambutnya digunting, sehingga nggak ada kekuatan, habis badannya, dipotong-potong, kalau bahasa kita dimutilasi kaki tangannya, sehingga nggak ada. Tapi biiznillah, biqadratillah, Allah berikan kemuliaan, nah maka Sam al-Ghazi dihidupkan kembali, sehingga beliau bertakarrub, meminta hidupnya itu pengen ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai matinya begitu. Maka sahabat pada saat heran takjub, wah kira-kira umur kita kayak begitu gak, ibadah kita gitu gak? Wah, makanya ada dia yang kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu lebih khairun min alfi syahrin, kebaikannya lebih daripada itu Sam'un al-Ghazi. Maka beruntunglah kita kalau di malam-malam yang ganjil atau di malam-malam yang bulan Ramadan kita bertakarrub, bermurajaah, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, Pak, ada kemuliaan juga di bulan Ramadan itu, ya, di Ramadan itu, yaitu ada nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an ini sangat berkaitan dengan Lailatul Qadar, ya kan? Kita tahu beberapa Al-Qur'an kita suci, Taurat, Zabur, Injil, Mushaf Ibrahim, semua turunkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, yang sering Bapak baca. Rupanya ada seorang namanya La'natullah Musalamatul Al-Kazzab. Ya, Musalamatul Al-Kazzab ini dia bikin duplikat, Pak. Dia bikin duplikat, bikin tiruan. Kalau orang yang baru ngaji pasti tahu, ya kan? Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dengan beransur-ansur dari Baitul Izzah, langit keempat, diturunkan dengan asbabul nuzulnya. Ini Musalatul Al-Kazzab bikin duplikat, wah, dibikin niruin Al-Qur'an. Salah satunya di surat Al-Fil, ya. Ini beberapa aja itu. Yang kita baca tuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi dhilal. Coba kalau kita nggak ngaji, dibikin Musalatul Al-Kazzab, Al-Fil, malfil, wa ma adraka malfil, lahu zambun wabil wa khurtum tawil, wa inna zalika min halaqi rabbana la khalil tuqa. Kalau kita artiin sama anak kecil TK, al-fil gajah, malfil apa itu gajah, wa ma adraka malfil apakah kamu tahu itu gajah? Oh, gajah itu lahu zambun wabil, yang mempunyai badan yang besar, wa khurtum tawil, apa ya, atau belalai yang besar, wa khurtum, dan hidung yang panjang, lupa. Itu kan kalimatnya kayak sajak, kayak prosa. Itu salah satu ayat Al-Qur'an yang ditirukan oleh Musailamatul Al-Kazzab. Maka Allah turunkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaga. Andaikan jin dan manusia berkolaborasi bikin duplikat Al-Qur'an, gak ada bisa. Seorang syair Khalil Gibran gak bisa, ahli prosa, karena Allah telah mengabadikan kulla in ijtama'atil insu wal jinnu, andaikan berkolaborasi antara jin dan manusia untuk meniru, membikin persamaan Al-Quran, la ya'tuna bimislihi, nggak bakalan bisa siapapun, mau gelarnya profesor, doktor, nggak ada yang bisa
untuk menyempurnakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah perumpamaan yang jaga Allah Ta'ala. Maka beruntunglah kita. Dan yang terakhir Pak, andaikan kita masih berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang rugi datang bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Kita punya dosa, Asep punya dosa, Bapak punya dosa. Dosa saya banyak Pak, dosa Bapak kita juga banyak. Mudah-mudahan kita termasuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita beruntung jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam sedih banget. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam sama Siti Hawa berbuat dosa gara-gara makan buah khuldi, wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minal zalimin. Jangan pernah sekali-kali dekat enti Adam sama Siti Hawa, ini buah khuldi. Dia makan buah khuldi di surga, dikeluarkan dari surga. Asep, Bapak, Ibu semua, kita berbuat dosa hari ini, apakah kita dikeluarkan dari muka bumi? Enggak. Nabi Adam berbuat dosa gara-gara makan buah khuldi, dia ditelanjangkan badannya, dibuka auratnya. Kita Pak berbuat dosa sama orang, sama orang tua, sama teman, sama saudara, apakah kita dibuka auratnya, dibuka aib kita? Enggak. Malah kita Allah tutup. Allah Ta'ala membuka ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Allah buka auratnya, lalu Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam di mana? Oh, di mana tuh Nabi Adam? Di New Delhi, ya kan? Di India, Lahore, Punjab, Kashmir. Nabi Siti Hawa itu di Jeddah namanya. Ya kan? Berapa tahun kita berbuat dosa sama istri kita, atau kita berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, apakah kita dipisahkan oleh istri kita? Oh enggak, hari ini kita masih ada di rumah bersama istri. Dan yang terakhir, beruntung kita jadi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam berbuat dosa kepada Allah bersama istrinya, dia diterima, diampunkan dosanya selama beberapa abad di suatu tempat yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, yang orang pada ukuf di Allah. Kita berbuat dosa hari ini di tanah rendah, andaikan kita benar-benar taubatan nasuha, dimanapun kita bertaubat, maka diterima dosa dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita, ibadah kita, sholat kita, qiyamul lail kita, haji, semua yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun jawadun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi' asani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.